Saudara, informasi pertama di Kompas Siang, keluarga korban kecelakaan antara bus ALS dan truk tangki masih menunggu hasil identifikasi jenazah. Mereka belum diperbolehkan melihat jenazah korban. Sejak Kamis dini hari, keluarga korban kecelakaan bus ALS dan truk tangki berdatangan ke pos Laka Lantas di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumsel. Sebagian dari mereka bahkan menginap di barak yang disediakan polisi. Hingga Kamis siang, pihak keluarga belum diperbolehkan melihat jenazah korban karena masih dalam proses identifikasi polisi. Di antara keluarga yang datang adalah keluarga sopir truk tangki. Menurut keluarga, sopir truk bernama Yanto sudah 14 tahun mengendarai truk tangki. Dari sini dari jam 7. Dari jam 7 apa? Pagi tadi. Kabarnya dapat kapan ya? Hah? Dapat kabarnya kapan? Kemarin jam 1. Ini lah yang dari angin ya? Dan Yanto itu memang kesehariannya nyopir, Kak? Nyopir membawa mobil tangki itu. sama koin keneknya. Oh, keneknya ada berapa enggak? Hah? Keneknya ada berapa? Siko. Siko itulah, si Tony itulah. Tangki kan Terakhir jenazahnya sudah dijingak belum nggak? belum. Belum ya. Belum boleh polisi ya? Belum. Sementara itu, polisi mendatangi lokasi kecelakaan maut antara bus ALS dan truk tangki BBM pada Kamis siang. Penyelidikan dilakukan guna mengungkap penyebab pasti insiden tragis yang menelan 16 korban jiwa. Tim Lab 4 Polda Sumsel dan petugas Satlantas Polres Musirawas Utara menggelar olah TKP dengan memeriksa sejumlah titik tabrakan, bekas rem hingga posisi akhir kedua kendaraan. Polisi juga mengumpulkan berbagai barang bukti di sekitar lokasi untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Kenek bus ALS yang selamat dalam kecelakaan turut dimintai keterangan. Di hadapan polisi, kenek bus menceritakan detik-detik terjadinya kecelakaan maut yang menyebabkan bus dan truk tangki BBM terlibat tabrakan hebat. Selain itu, sejumlah warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian juga turut dimintai keterangan. Keterangan saksi diharapkan dapat membantu mengungkap kronologi dan penyebab pasti kecelakaan. Kepanikan warga terjadi saat bus antar lintas Sumatera terbakar di Jalan Lintas Sumatera Simpang Danau, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Api dengan cepat membakar seluruh bagian bus hingga menimbulkan kepanikan warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Kebakaran terjadi setelah bus ALS terlibat tabrakan dengan sebuah truk tangki. Kecelakaan bermula saat bus ALS melaju dari arah Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Saat di Kelurahan Karangjaya, bus berpapasan dengan truk tangki bermuatan minyak. Bus yang diduga mengalami gangguan menabrak truk tangki muatan minyak. Kerasnya benturan mengakibatkan truk tangki terbakar. Api langsung membesar dan menyambar bus hingga terbakar. Akibat kecelakaan tersebut, 16 orang meninggal, yakni 14 penumpang bus dan pengemudi serta penumpang truk tangki. Sementara korban luka dibawa ke Puskesmas Karangjaya. Terdapat 16 kantong jenazah sudah sampai di Rumah Sakit Bayangkara dan kita masukkan dalam ruang freezer. Tindakan direncana kita sudah terbentuk tim DPI, kita akan mulai pagi ini juga. Kemudian yang sambil menunggu kedatangan tim-tim yang lain dari Jakarta, kita akan mulai dengan dokter forensik yang ada di sini. Hingga saat ini, Satlantas Polres Muratara masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Muklas Diferensial, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, bagaimana proses identifikasi terhadap 16 korban tewas dan bagaimana penyelidikan polisi terkait penyebab kecelakaan? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Purwantoro di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Polda Sumatera Selatan. Dan juga ada jurnalis Kompas TV Gilang Triwibisono di lokasi kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera wilayah Karangjaya, Musirawas Utara. Kita akan ke Purwantoro terlebih dahulu di RS Bayangkara Muhammad Hasan, Polda Sumsel. Jadi Purwantoro, selamat siang. Bagaimana proses identifikasi terhadap 16 korban tewas? Semuanya apakah sudah teridentifikasi?
Ya, selamat siang, Sidi. Jadi sampai hari ini rilis dari Polda Sumatera Selatan menyebutkan ada 10 korban yang berhasil diidentifikasi dari 16 korban meninggal dunia dari kecelakaan yang terjadi di Muratara. Saat ini masih berlangsung identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan. Dan saat ini keluarga korban juga sudah mulai berdatangan untuk memberikan sejumlah data yang akan dipelajari sebagai data antemortem kepada tim yang akan mencocokkan kepada korban yang saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan. Berarti sudah diketahui, sudah diidentifikasi, apakah akan diumumkan nama-namanya? Ya, Fidi, rilis yang diberikan masih baru identifikasi awal yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI dari data-data yang masih ada atau masih berada di dekat korban, sehingga mudah dikenali mulai dari administrasi kependudukan dan sebagainya. Cuman nanti kepastian untuk rilis atau pengumuman atau pemberitahuan secara resmi akan diberikan langsung oleh tim yang ada di Polda Sumatera Selatan. Baik, yang tadi ada 10 yang sudah teridentifikasi, 6 lainnya seperti apa? Apakah ada kendala dalam mengidentifikasi? Betul, Vidi. Jadi karena sulit untuk teridentifikasi, ini menjadi tantangan sendiri yang sejak awal masuknya 16 kantong jenazah di Rumah Sakit Polda Bayangkara Sumatera Selatan ini menjadi tantangan tersendiri karena memang kesulitan teridentifikasi karena luka yang dideritanya cukup berat oleh korban. Yang 10 yang teridentifikasi ini apakah termasuk sopir dari kedua kendaraan ini atau seperti apa? Belum jelas, cuma yang secara tersirat ini masih dari sejumlah penumpang yang ada di bus dari ke-10 yang sudah diberikan oleh pihak Polda Sumatera Selatan tadi pagi. Yang identifikasi awal itu dimulai sekitar pukul 7.30 tadi dan sudah memberikan 10 yang bahwasanya sudah ada 10 yang sudah teridentifikasi. Tapi secara resmi nanti akan keterangan ini akan diberikan langsung oleh pihak-pihak terkait, terutama DVI yang melakukan identifikasi ini. Sudah berapa keluarga korban yang datang untuk melakukan penyerahan data antemortem? Ya, Vidi, dari pantauan di Rumah Sakit Polda Bayangkara memang belum terlalu banyak karena pos antemortemnya itu terpisah dari postmortem, sehingga kita sudah agak kesulitan untuk memantau siapa saja yang datang dan memang area itu tidak boleh dimasuki kecuali oleh keluarga inti. Jadi seandainya ada keluarga juga yang datang di lokasi ini, akan ditempatkan di tenda-tenda yang sudah disediakan. Yang masuk ke pos atau bagian antemortem itu adalah keluarga-keluarga inti dari korban. Baik, Purwantoro dari Rumah Sakit Bayangkara, terima kasih untuk laporan Anda ya, terkait 10 korban sudah teridentifikasi dari 16 korban kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera di Musi Rawas Utara. Terima kasih Purwantoro. Nanti kita akan selanjutnya bergeser ke lokasi kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera, wilayah Karangjaya, Musi Rawas Utara. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Gilang Tri Wibisono. Selamat siang, Gilang. Gilang, bagaimana hasil olah TKP? Ya, selamat siang, Sidi dan juga saudara. Betul, kepolisian baik dari Polda Sumatera Selatan, kemudian bersama dengan Polres Musi Rawas Utara,
dan beberapa personel dari Satlantas Polres Lubuk Linggau mulai jam 10 pagi tadi, Kamis siang, sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan saat ini masih berlangsung. Terdapat dari pantauan kami ada tim gabungan baik dari kepolisian, kemudian dinas perhubungan dan juga Lapor Polda Sumatera Selatan sudah melakukan olah tempat kejadian perkara sejak pukul 10 pagi tadi dan saat ini juga masih berlangsung. Saat ini saya berada tepat di lokasi kecelakaan antara bus ALS dan juga pengangkut BBM yang terjadi pada Rabu kemarin. Proses olah TKP masih berlangsung. Sejumlah barang bukti dari bangkai bus maupun bangkai truk pengangkut BBM ini tadi sudah diambil sampelnya oleh petugas, kemudian untuk dilakukan uji di Lapor Polda Sumatera Selatan. Selain pengambilan sampel, kepolisian dan tim lapor juga menandai titik-titik awal terjadinya kecelakaan, baik dari arah Lubuk Linggau menuju Muratara atau Musirawas Utara, di mana bus ALS melaju dari arah Lubuk Linggau, kemudian terjadi lepas kontrol. Dari hasil penyidikan sementara tadi yang kami dapat informasi di lapangan, bus melakukan atau sopir bus terjadi out control, kemudian terjadi titik benturan tepat di belakang saya ini antara bus dan juga pengangkut tangki BBM. Beberapa titik awal terjadinya indikasi penyebab kecelakaan ini sudah ditandai oleh petugas, kemudian beberapa sampel juga sudah diambil dan saat ini olah TKP masih berlangsung dan ruas jalan baik dari arah Lubuk Linggau menuju Musirawas Utara maupun sebaliknya untuk sementara dilakukan buka tutup oleh kepolisian. Vidi. Gilang, jadi dugaan sementara apakah karena ada remblong dari antara supir ALS atau supir truk tangki? Jadi seperti apa dugaan sementaranya? Baik, Vidi. Kami belum mendapat konfirmasi dari otoritas terkait penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Namun dari olah TKP yang kami ikuti dari pagi tadi, kepolisian menandai titik-titik yang diduga menjadi titik awal di mana bus ALS melaju dengan kecepatan cukup tinggi yang menyebabkan sopir menjadi tak bisa mengendalikan kendaraannya. Tadi sudah dikonfrontir dengan salah satu korban selamat, yakni kernet sopir bus ALS yang turut dihadirkan ke lokasi oleh petugas untuk mengkonfirmasi apakah bus melaju dalam kecepatan tinggi maupun bus sebelum terjadi kecelakaan maut ini juga melaju melebihi batas jalurnya dan keluar jalur hingga terjadi tabrakan dengan truk pengangkut BBM. Penyebab pasti masih diselidiki dan sejumlah saksi baik dari korban selamat yang kernet bus ALS, kemudian warga sekitar yang berada dekat dengan TKP ini sudah dimintai keterangan dan saat ini masih berlangsung olah tempat kejadian perkara. Ini. Gilang, penyebab kecelakaan benturan itu ada diselidiki oleh polisi, tapi apakah ada juga penyelidikan mengenai penyebab terbakarnya bus ini? Apakah memang karena apa? Karena ada benturan yang sangat keras atau seperti apa sehingga bus dan truk tangki bisa meledak seperti itu? Ya, Vidi, kalau kami lihat dari bangkai, baik bangkai bus maupun bangkai truk pengangkut BBM ini, semuanya sudah ludes, sulit diidentifikasi, bahkan area di sekitar terjadinya kecelakaan ini, beberapa pepohonan ini ikut ludes terbakar. Artinya ini menyebabkan kebakaran hebat pada Rabu kemarin, dan area cukup luas, Vidi. Beberapa pepohonan ini hangus. Nah, ini kemungkinan terjadi akibat baik itu BBM yang berada di tangki pengangkut BBM maupun barang-barang yang diangkut oleh bus yang mudah terbakar. Ini kemudian menjadi percikan awal, kemudian membesar apinya, dan hal inilah yang menyebabkan kecelakaan maut dan menyebabkan 16 korban jiwa. Ini. Baik, Gilang, jadi siapa saja saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh polisi?
Baik, Vidi, dari saat olah TKP, kepolisian turut menghadirkan korban selamat, yakni kernet bus ALS, yang kami pantau tadi ada beberapa luka yang sudah mendapat perawatan medis, turut dihadirkan saksi ini kernet bus untuk dimintai keterangan dan konfrontir terkait penyebab awal terjadinya kecelakaan. Selain itu, ada sejumlah warga yang bermukim di dekat sekitaran TKP ini juga sudah dimintai keterangan oleh kepolisian. Selain itu, ada beberapa saksi ahli yang kemudian akan dihadirkan dengan tim lapor maupun dari Ditlantas Polda Sumsel terkait dengan apa penyebab dugaan pasti hingga terjadinya kecelakaan maut di Jalan Lintas Sumatera ini. Baik, Gilang Triwibisono dari Karangjaya di lokasi peristiwa insiden tabrakan bus dengan truk tangki yang menyebabkan kebakaran hebat di Jalan Lintas Sumatera, Karangjaya, Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Terima kasih Gilang Jaya Triwibisono untuk laporan Anda.